Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mardia Hayati dari Najmina Beauty Care. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat cantik Najmina. Pertanyaan pertama dari Lian underscore Puspita. Mau tanya dok, kulitku sering iritasi di bagian dagu, padahal udah dikasih anti iritasi plus, gimana ya solusinya? Iritasi di dagu sih karena memang di situ banyak banget kelenjar sebasea ya, jadi seringkali memang ini jadi area yang sensitif untuk pemakaian krim malam. Jadi kalau sudah pernah dikasih anti iritasi masih juga terlihat iritasi, mestinya pemakaian krim malamnya yang dievaluasi lagi, karena memang dagu termasuk daerah sensitif untuk pemakaian krim malam. Jadi bisa saja nanti Mbak Lian datang langsung ke klinik biar dilihat dokter secara langsung pilihan krim malam yang paling tepat untuk Mbak Lian apa gitu. Jadi memang ada pilihan krim malam yang ringan untuk kasus-kasus dengan dagu yang seringkali jadi iritasi. Kemudian berikutnya dari Mbak Prima.ynt_. Halo dok, wajah saya bermunculan tai lalat kecil, penyebabnya karena apa ya? Tai lalat itu sebenarnya termasuk di dalam tumor jinak kulit. Jadi memang dengan makin bertambahnya usia, kita akan makin mulai ada muncul bintik-bintik termasuk tai lalat. Tapi sebaiknya ini juga dibedakan, benarkah ini tai lalat ataukah hanya sekedar skin tag aja, karena nanti perawatannya akan beda. Kalau hanya skin tag sih dengan sekali kotor selesai bersih. Tapi kalau tai lalat asal nggak ada keluhan yang mengganggu, nggak gatal, nggak tumbuh cepat besar begitu, dibiarkan aja, nggak masalah. Asal nggak terlalu banyak, jadi dari sisi kosmetik nggak terlalu mengganggu, ya nggak usah diapa-apain. Sebenarnya nggak ada masalah, kita mulai tumbuh tai lalat nggak ada masalah, asal tidak ada keluhan gatal dan membesar dengan cukup cepat gitu. Kemudian dari Mbak Dahlia _prudential. Dok, untuk ngilangin bekas jerawat dan flek serta meremajakan kulit sebaiknya pakai serum apa ya? Wah, ini ada 3 kasus yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau bekas jerawat di Najmina ada serum blemish sebenarnya di total di tempat bekas jerawat yang hitam sebelum pemakaian krim malam. Tapi kalau flek ini harusnya dibedakan, flek primer ataukah flek bekas inflamasi, mestinya dibedakan dulu. Ada beberapa serum untuk flek di Najmina Beauty Care, boleh pakai M Light, boleh tergantung usianya juga sih sebenarnya. Ada M Extra juga, bisa ditotol di tempat flek sebelum pemakaian krim malam. Kalau untuk meremajakan kulit sih sebenarnya semua krim malam yang first line dari Najmina Beauty Care itu dia juga punya efek utama untuk meremajakan kulit. Jadi asal karena rata-rata memang para sahabat cantik Najmina ketika perawatan di Najmina, resep krim malamnya biasanya diberikan yang first line dari dokternya. Jadi kalau serum sebaiknya memang kalau ada riwayat jerawat jangan pakai serum whitening maupun serum lightening, karena sebagian besar serum lightening dan whitening itu memang ada vitamin C-nya yang tidak bagus untuk kulit-kulit yang cenderung berjerawat. Kalau memang masih bakat berjerawat, sebaiknya pakai glowing gel, itu juga termasuk di dalam ranah serum, tetapi bentuknya gel, dipakai sebelum krim malam dan sebelum krim pagi. Itu mengurangi komedo dan merapatkan pori. Kemudian berikutnya dari Mbak Novianyani. Dok, saya sudah memakai krim dari Najmina. Alhamdulillah kulit wajahku yang kusam jadi putih. Alhamdulillah. Kalau pengen glowing pakai apa ya dok? Di Najmina
ada serum yang paling sering memang dipakai untuk usia-usia remaja sampai dewasa muda, namanya serum white glowing. Ada nggak ya di sini? Nih, serum glowing whitening serum dari Nasmina Beauty Care. Ini biasanya dipakai untuk agar kalian bisa makin glowing gitu. Kemudian berikutnya dari Mbak Indatin _ Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, bagaimana cara menghilangkan urat-urat merah di wajah dok? Urat-urat merah di wajah ini seringkali karena pemakaian krim malam yang ada vitamin A-nya dalam jangka panjang, dan kadang-kadang karena memang ketinggian pemilihan vitamin A-nya. Jadi sebaiknya untuk kulit-kulit yang cenderung mudah sekali untuk keluar urat-uratnya di wajah, sebaiknya pemakaian krim malamnya minta untuk dievaluasi. Ada serum satu namanya dari Nasmina Beauty Care, bisa dipakai di tempat yang urat-uratnya kelihatan sebelum pemakaian krim malam maupun sebelum pemakaian krim pagi. Tetapi secara jangka panjang sebaiknya memang pilihan krim malamnya boleh pakai krim malam yang first line, pakai yang HP3. Itu ada kandungan telanginnya untuk mengurangi urat-urat yang memanjang di pipi itu. Jadi resiko untuk jadi ada flek makin rendah kalau urat-uratnya diatasi. Kemudian berikutnya dari Mbak Iswaina. Daerah bawah bibir beruntusan tapi kadang hilang, kadang muncul lagi dan rasanya gatal, kenapa ya? Beruntusan di bawah bibir. Berarti ini di daerah dagu juga ya, kalau di bawah bibir. Beruntusan di daerah dagu atau bawah bibir ini seperti yang tadi pertanyaan pertama sepertinya. Ini memang dagu memang daerah dengan kelenjar sebasea paling banyak. Ini termasuk di area, ikut di dalam area T. Jadi beruntusan ini bisa karena memang komedonya banyak, bisa karena memang nggak tahan dengan krim malam dari first line. Jadi sebaiknya memang pilihan krim malamnya minta untuk dikonsultasikan ulang dengan dokternya. Jadi kalau kadang hilang kadang muncul, tergantung. Kalau ini ternyata bukan hanya di daerah bawah bibir saja yang beruntusan, ternyata meluas di seputar mulut, itu termasuk di dalam dermatitis perioral. Biasanya karena memang nggak tahan dengan anti-iritasi yang ada di dalam krim malam first line. Sebaiknya memang pemakaian krim malamnya dievaluasi dulu. Kemudian dari Mbak Firly _V. Dok, kalau kulit kering beruntusan gimana ya solusinya? Ini keluhannya dari tadi beruntusan terus deh. Kulitnya sering beruntusan, bukan kering. Dok, kalau kulit sering beruntusan gimana ya solusinya? Sama, kalau memang jenis kulitnya berminyak, sebaiknya memang perawatan pembersihannya yang diperbaiki, karena sesungguhnya kulit berminyak itu pun ada gunanya dan ada manfaat dari minyak di kulit wajah kita sebagai prisma dari sinar ultraviolet. Kemudian kalau jadi sering beruntusan ya bisa karena makanan. Coba kurangi tepung, karbohidrat, terutama memang dari golongan tepung, karena tepung itu memicu munculnya sebum ke kulit, jadi gampang sekali beruntusan. Apalagi kalau usia kita masih di usia remaja dan dewasa muda, itu memang aktivitas dari kelenjar sebasea masih sangat tinggi. Jadi sebaiknya konsumsi tepungnya dibatasi. Kemudian karena kita wanita, baiknya memang banyak makan sayur hijau dan buah. Itu fresh food itu jelas paling bagus untuk kita. Beruntusan kalau di Nasmina ada produk namanya glowing gel, boleh dipakai sebelum krim pagi dan sebelum krim malam, dioleskan rata. Itu untuk mengurangi
komedo dan merapatkan pori. Jadi makin rapat pori nanti otomatis dan sebaliknya, makin berkurang produksi sebasea nanti akan makin rapat porinya. Maaf ya kalau tidak semua pertanyaan bisa saya jawab sekarang karena banyak banget pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin selanjutnya akan kita jawab lagi pertanyaan, tapi kita beri satu tema yang paling banyak di request. Jadi jangan lupa tulis di kolom komentar. Berikutnya kita akan jawab pertanyaan lagi. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu perawatan di Beauty Care Natsmina. Jangan lupa ya, Natsmina juga ada channel YouTube Natsmina Beauty Care. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.